Terus lagunya apa Pak Bay? Aku kan cewek. Jujur, gua deg-degan ya. Gua deg-degan mungkin karena gua jatuh cinta sama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenalin, nama gua Lingga. Dan gua ini adalah seorang mahasiswa ya. Ingat, gua ini mahasiswa dan bukan mahasiswi. Gua masih laki ya. Soalnya gua tuh udah insaf ngondek. Mana ngondeknya di pasar Senen, mana dibayarnya kontrak 3 bulan. Udah kayak kredit motor gua. Kayak kredit motor. Dan teman-teman, Indonesia, pendidikan di Indonesia sangat aneh ya teman-teman. Dulu gua kira kuliah itu enak, bisa ketemu dosen-dosen hebat, belajar banyak hal, ketemu sama cewek cantik, imut, seksi. Nggak taunya pas gua kuliah, nggak taunya kuliahnya malah online. Dan mana gurunya juga online, tapi SPP-nya enggak, tapi langsung bayar cash, Jainal. Mana mahal. Pendidikan di Indonesia mahal bro. Selamat datang di Indonesia. Teman-teman dulu. Dan di Indonesia, bayangkan kalau sekolah online itu terjadi pada anak kelas 1 SD. Masih kecil kan? Ini yang pintar bukan anaknya, tapi emaknya gitu yang pintar. Karena anak kelas 1 SD mana tahu main HP gitu. Jangankan main HP, kencing aja belum lulus. Jangankan main HP gitu. Disuruh sekolah online, ya kacau banget. Dan teman-teman di Indonesia gitu ya, lagi belajar gitu. Andi, ya Bu, 10 tambah 10 berapa? 20 Bu. Betul, 20 juta rupiah. Tunggu. Kok yang jawab mamanya? Iya Bu, maaf Bu. Soalnya anak saya Andi lagi tidur siang Bu. Macam mana mau sekolah online Bu? Main HP aja nggak bisa, kencing aja belum lulus. Disuruh main bola online gitu. Ya kacau balau negara kita ini teman-teman. Dan di Indonesia teman-teman, anak-anak disuruh di rumah aja, bener gak? Kakak betul ya kak? I love you. Disuruh di rumah aja. Ya, enak kalau yang disiarin acara-acara kayak pengajian, edukasi. Ini enggak. Ini yang disiarin acara-acara kayak dangdutan. Teo. Ini apanya gitu? Ini yang ada gitu. Bukannya tambah pintar anak-anak gitu, tapi tambah loon. Disuruh nonton acara dangdutan gitu. Ya macam mana negara ini teman-teman? Makin hari makin aneh aja gitu. Indonesia pun. Dan di Indonesia teman-teman, mirisnya banyak anak-anak yang pakai narkoba teman-teman. Ini benar nggak? Tepuk tangan dulu. Contohnya kayak ganja. Dulu ganja itu dipakai untuk obat bius, obat penenang. Zaman sekarang ganja untuk dipakai untuk anak-anak kecil mabuk gitu, buat ngeplay gitu. Bahkan parahnya lagi, ada yang jadikan ganja itu bahan rokok. Parahnya lagi, ada yang jadikan ganja itu bubuk kacang hijau teman-teman. Lagi jualan kan? Mang, beli bubuk kacang hijau Mang?
Mana yang beli di bencong kan? Kayak gua. Bercanda, gua laki ya. Akhirnya dimakan sama tuh bencong. Gua. Akhirnya si bencong mabuk dan suka ngomong sendiri. Kenapa ya? Setelah gua makan bubur kacang hijau ini, gua jadi pengen nyanyi deh. Akulah makhluk Tuhan yang tercipta, yang paling seksi. Au. Itu begitu. Akhirnya si bencong mabuk teman-teman. Gara-gara makan bubur kacang hijau pakai genja. Nanti jadi teman-teman. Dan terus tenang ya teman-teman. Gua punya teman seorang pecandu. Teman gua ini pecandu. Tapi teman gua ini nggak mabok, nggak ngeplay gejalanya. Teman gua ini suka joget-joget. Teo. Gua tanyain, bro, lu pecandu narkoba ya? Iya, salah. Enggak bro katanya. Terus lu kenapa gua lihat joget-joget di depan lampu merah dekat kantor gubernur Jambi? Enggak bro, sumpah gua nggak pakai narkoboy, gua bukan pecandu narkoboy. Sumpah lo bro. Enggak bro, gua ini bukan pecandu narkoboy. Gua ini memang pecandu, tapi gua bukan pecandu narkoboy. Gua ini adalah pecandu. Musik dangdut bro. Supaya teman gua nih anak Jambi 2. Sekian gara-gara itu. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tiada dusta di antara kita. Perkenalkan, nama saya Remilio Badivia, boleh dipanggil semuanya, tapi jangan panggil ayahnya soalnya udah ada. Oke, siap bos. Namanya Apa bang? Minat. Aku Giani. Saya merupakan mahasiswa UGM. Anda tahu UGM di mana? UGM adalah Universitas Gendung Mendalo. Iya. Sebelumnya saya juga pernah tes di ITB, Institut Tinggung Ngambroni, Mubari. Tapi alhamdulillahnya lulus di ilmu sejarah UNJA karena terjebak. Awalnya pilih hukum, tapi dijebak masuk ilmu sejarah. Ilmu sejarah berada di Fakultas IB UNJA dan merupakan satu-satunya fakultas di UNJA yang tidak memiliki masjid karena banyak gerombolan Batak. Meskipun kami berbeda baik ras maupun agama, tapi kami tetap Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu, yaitu Indonesia, teman-teman. Kalau berbicara tentang Indonesia, pasti kita berpikir tentang pemimpinnya. Pemimpin Indonesia itu ucapannya seperti balon warna-warni, indah tapi isinya angin. Orang tua saya selalu mengajarkan saya untuk berbohong, karena kata orang, kalau anaknya sering bohong nanti jadi presiden. Presma ya. Presma mana tuh? Maaf saya diam, lagi menjiwai wakil presiden. Udah dulu ya bahas pemerintahnya, nanti saya kena banned. Kalau berbicara tentang Indonesia, banyak orang netizen Indonesia itu lucu. Mulai dari langkahnya minyak goreng, naiknya BBM, bahkan tentang Ultraman PS Akatsuki. Tahu? Jujur ya, Ultraman kan tahu. Seharusnya Indonesia itu harus memilih Ultraman jadi presidennya, biar bunyinya Tapi orang Indonesia itu uniknya teman-teman, bukan saja orang lain yang diurusnya, makhluk halus pun digibahinya. Tuyul, tadi aku lihat tuyul bro, kepalanya botak. Itu kawannya bilang, ya iyalah botak, kalau botak mah duduk. Kalau berbicara tentang makhluk halus, pasti kita berbicara tentang dukun. Dukun di Indonesia itu udah mulai keren teman-teman, udah pakai online.
rambut panjang, pakai serba hitam tapi main laptop. Kalau mau santet orang cukup tag aja namanya ya Kak. Saking populernya dukun di Indonesia, dia memasuki platform online, dukun online dengan tag terima jasa santet online dan pengobatan alternatif bisa secara BCS maupun BO, bisa dibayar melalui Dana dan GoPay. Misalnya seperti ini kan, dia mau ngambil pakai PCS, video call sembur. Halo Mbak, halo Mbak, rupanya Liman yang saya telepon. Serius lah Mbak, oke. Assalamualaikum Mbak, rupanya Mbaknya Muslim. Waalaikumsalam. Ya ada apa cum? Saya mau video call sembur Mbak. Kamu kesurupan? Iya Mbak. Dekatin. 1, 2, 3, muat. Kok dicium Mbak? Mbak tahu kamu kesepian. Yang serius Mbak? Iya dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Udah itu dia mau ngambil paket BO. Assalamualaikum Mbak, mau BO Mbak. Mak, lalu Mbaknya bilang, mau yang 1 jam atau yang 3 jam deh? Mau yang 1 jam Mbak, yang 1 jam mau keluar cepat atau keluar lama? Apanya yang keluar Mak? Pakunya. Jangan melek dong teman-teman. Kalau pakai yang 3 jam gimana Mbak? Servis Mbak dijamin puas buat kamu. Mbak dukun di Indonesia ini tidak bisa membedakan lagi mana makhluk halus, mana manusia aslinya. Jadi saya datang, tok. Mbak, waalaikumsalam. Katanya, kok kamu datang lagi? Kan Mbak udah nyuruh kamu santet. Emang saya apa? Genderuwo gitu. Mbahnya kira saya genderuwo. Oke, saya masuk ke dalam. Mbak, saya pasiennya Mbak. Mbaknya terkejut. Astagfirullah. Kata Mbak tadi, kamu pocong. Oke, Mbak terawang dulu. Mbak mencium bau-bau terasi di sini. Gak serius teman-teman. Mbak, kamu ini keteguran, katanya, keteguran makhluk halus. Udah tuh dijawab olehnya. Boro-boro ada yang negur Mbak, saya aja jomblo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ikuti kata peserta tadi kan, tak kenal maka tak sayang. Tapi aku tak setuju nih ya. Buktinya aku belum kenal dengan kakak, ini udah sayang gitu. Yang kakaknya dengan kakak pakai HP aku Kak? Pakai HP aku. Kakak ini kan dia. Ya. Pakai Samsung. Aku pakai Xiaomi Kartu 3. Boleh tak kita suami istri? Bau pula. Tapi aku pernah baca gitu, cara membuat wanita jatuh cinta tuh dengan bikin dia ketawa kan. Tapi aku nengok kakak ini malah aku jatuh cinta ya. Oke, kenalin, nama aku Akbar. NIM 101200013. Kalau ngomongin Indonesia gitu, tidak lepas dari namanya netizen ya kan. Netizen Indonesia tuh militan kan, dan juga suka ngikuti tren. Baru-baru ini tren NGL. Ada yang bikin NGL di sini? Ada yang Bapak PNS tahu NGL Pak? GL Pro tahu? Ini PNS bukannya main Zoom malah di sini Bu. Iya, jadi kemarin tuh banyak yang bikin NGL kan, tapi aku heran juga orang yang bikin NGL ini kan nyuruh orang komen ngeluarin unek-uneknya, tapi di saat dia dihujat dia marah gitu. Tapi NGL ini cocok sebagai wadah masyarakat Indonesia, masyarakat untuk mengkritik pemerintah tanpa takut ditangkap kan. Ini cocoknya di Korea Utara. Di Indonesia tidak ada masalah. Mau kritik, mau hujat, menghina tidak masalah.
asal jangan ngejek nama bapak tuh. Nah itu masalah marah tuh. Ya di Indonesia nih orang-orangnya suka ngikutin tren-tren Instastory kan. Kalau lagi nongki bikin snap kan. Tapi aku mau ngasih tahu buat kawan-kawan semua, kalau lagi nongki bikin snap sama kawannya terus ngetek kawannya, tolong tekannya itu jangan disembunyiin gitu. Jangan disembunyiin soalnya mau follow. Kalaupun tidak disembunyiin, tolong tekannya itu jangan ditaruh di bawah. Jadinya susah. Dan tadinya mau mencet tekan malah kepencet emot api gitu. Iya. Semester berapa? Tapi di sini ada yang pernah bikin snap jedak jeduk diupload di IG terus ngetek kawannya terus di repost kawannya. Ada yang pernah kayak gitu? Ada yang pernah ya? Bukan apa-apa, aku takutnya tren jedak jeduk ini diikuti sama pejabat-pejabat kita gitu ya. Misalkan Pak Jokowi lagi suntuk kan, bikin jedak jeduk upload di Instastory kan, ngetek menteri-menterinya. Gaji gasik, senggol dong gitu. Di repost sama Pak Prabowo kan, wah disenggol suhu nih gitu. Tapi kadang kita tuh kalau lagi bikin snap kan, kita hapus cepat tuh ada beberapa alasan. Yang pertama, target yang kita tuju tuh lah nengok kan. Yang kedua, ih kalau tengok-tengok alay juga ya. Iya kadang kayak gitu. Dan juga kalau ngomongin Indonesia nih banyak kan masalahnya. Kemarin pandemi kan, corona. Gara-gara corona kita kuliah online kan. Tapi tanpa kita sadari kuliah online itu ada unsur olahraga di dalamnya. Kalian tahu apa? Yaitu melatih kecepatan tangan dalam mengisi absen. Itu bisa dosen bilang silakan absen. Kebut-kebutan ada absen nomor 1, ada absen nomor 2, absen nomor 1 lagi. Ada yang hidup kecil Haris gitu. Macam-macam kacau. Tapi selama corona nih banyak kesenjangan sosial di masyarakat gitu, antara kaya dan yang miskin. Yang kaya sibuk cari makanan pokok, yang miskin pokoknya makan gitu. Iya. Dan juga kita banyak tengok berita kan, inilah 10 orang terkaya di masa pandemi di Indonesia. Tapi tidak pernah kita tengok inilah 10 orang termiskin di Indonesia. Karena apa? Orang miskin di Indonesia itu lebih dari 10 ya kan? Dan baru-baru kemarin masalah minyak, banyak minyak, beli minyak pakai aplikasi ya, ributnya gitu. Minyak goreng mahal, gara-gara minyak goreng mama aku di rumah tuh jadi marah-marah. Tapi di sini ada yang tahu sama mama aku. Iya mama aku, gara-gara minyak goreng mama aku di rumah jadi marah-marah dan juga jadi pelit. Jadi pelitnya, kayak kemarin aku mau masak telur kan, masak telur, datang mama, masak apa gua tuh? Masak telur mak. Ah ini pakai minyak tuh lah, nggak tahu minyak mahal. Jadi pakai minyak apa mak? Tuh nggak pakai minyak urut gitu. Terima kasih ya buat Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya PS, Preman Kampus. Jadi setelah kenal, ada yang berani? Sebelum saya menjadi PS, Preman Kampus, saya itu menjabat sebagai KPK di desa saya, Ketua Preman Kampung. Ya, memang sih saya hobi tawuran. Ini kepala saya sudah pecah. Baiklah, berdirinya saya di sini karena nggak dikasih kursi. Kalau ada kursi saya sudah duduk. Dan tema stand up kita pada siang hari ini yaitu Indonesiaku. Sorry, maksudnya Indonesia kita. Kemarin gue pernah ikut lomba stand up, gak ada yang ketawa. Tampaknya sekarang juga gak ada yang ketawa. Ngomongin Indonesia, Indonesia itu penghasil terbesar sawit di dunia. Please. Betul lah. Saya merasa bangga walaupun saya nggak punya kebun sawit. Nah,
Wajar, jadi wajar kalau Indonesia itu menjadi penghasil terbesar sawit di dunia. Karena di Indonesia itu memiliki lebih dari 17.000 pulau. Jadi isinya sawit semua. Kecuali Pulau Komodo, baru Komodo isinya. Nah, ngomongin Indonesia, saya itu lahir di Provinsi Riau, Kecamatan Keritang, di sebuah desa yang bernama Desa Pebenaan. Nah, ketika anak desa memasuki sebuah kota, pasti banyak menemukan hal-hal baru, kawan-kawan baru, pengalaman-pengalaman baru, tempat-tempat baru, dan pacar-pacar baru. Pengalaman barunya yaitu pengalaman pertama saya di Jambi, yaitu ditilang polisi. Ya alhamdulillah saya kena tangkap polisi gara-gara nggak pakai helm. Jadi begitu ya di kota, nggak pakai helm ditangkap. Baiklah, sengaja itu tentang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dirubah pola pikirnya, banyak gaya kosong isinya. Cek. Assalamualaikum. Kurang keras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih kurang keras. Masih kurang nendang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Marwan. Kalau kalau malam mawar, kalau subuh Melati. Nama panjang Mawar Melati, semua indah. Kalau di Jakarta ada Incas hari ini, ulala. Iya. Kalau aku Incas syaitan. Orang biasa nyebutnya manusia jadi-jadian. Siang jadi pria, malam jadi waria. Maju mundur cantik, maju mundur cantik. Ulala, seperti itu. Bicara tentang Indonesia, Indonesia itu maju akan teknologi. Buat majunya teknologi membuat masalah yang tadi sulit jadi mudah. Kalau mau pesan makanan, pesannya di GoFood. Kalau mau pesan pakaian, pesannya di Shopee. Kalau mau pesan aku, bisa di micet. Tapi kalau buat abang yang sana itu gratis, gratis.
versinya aku love deh abang. Salah helm. Tasnya berat, turunin ah. Turun naik, hulala hempas. Itu tadi versi aku ceweknya. Sekarang versi cowoknya. Indonesia sekarang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Di mana harga bahan pokok naik, sedangkan harga hasil pertanian turun. Tapi ku harap cintaku dan cintamu tetap baik-baik saja. Harga sawit turun, tapi harga minyak nggak turun. Ini yang kasihan. Ibu-ibu yang skill masaknya cuma bisa menggoreng. Coba bayangin ikan yang biasanya digoreng, lalu direbus, ikannya dimasukin dalam kuali. Ngobrol sama temannya. Halo Cin. Iya Cin. Tadinya kita digoreng ya Cin. Iya. Sekarang kita direbus. Oh heran, tapi Indonesia nggak bisa. Tapi yang anehnya Indonesia itu uang hantaran gak pernah turun-turun. Bapak aku dulu nikah tahun 50, hantarannya cuma 50 perak. Coba bayangin sekarang 50 perak buat mendesah aja gak cukup. Betul apa betul? Tapi kalau 50 juta kurasa mampu ngelamar mbaknya di sini. Kurang. Mintanya berapa? Pandemi sudah berakhir. Di mana sekolah dulu daring, sekarang tatap muka. Adik saya semenjak daring, yang tadinya pandai membaca, sekarang tidak pandai membaca. Waktu di kelas disuruh ibunya membaca esusu. Dia baca apa? Nenek enak sekali. Sambal terasi, lauk acan. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya yang kanan kurang kompak, yang kiri kurang serentak, yang tengah kurang berontak. Saya ulangi dengan sebuah pantun. Burung malam bukan sembarang balam, balam datang dari Jambi. Kalau tidak jawab salam, saya pergi dari sini. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap tadi tidak ada yang jawab, jadi semangat langsung balik. Soalnya saya udah ada persiapannya. Kenal orang itu. Kak. Sebelumnya udah tahu apa belum sama saya? Kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tapi nyatanya belum kenal saya udah sayang sama kakak sekalian. Perkenalkan dulu. Saya perkenalkan dengan pantun ya. Kalau saya bilang pantun tuh bilang cakap ya. Ya. Perahu bapak di atas awan. Di atas awan ada marmut dan banteng. Hadirin yang tampan dan rupawan, perkenalkan nama saya Ridho yang imut dan ganteng. Hadirin sekalian jangan salah paham dulu. Kata-kata imut itu bukan untuk memuji, tapi menghina. Imut, hitam itu. Nah, itulah saya. Karena ada orang mengatakan saya kalau lihat dari belakang milik artis Deddy Dores, lihat dari depan milik artis Sarno Karno. Karena apa? Karena dari belakang ada beres, dari depan ada Purno. Nah, itulah saya. Baik, pada kesempatan kali ini kita temakan Indonesia. Berbicara tentang Indonesia,
Kok ceramah ya bukan stand up. Tahu apa kan? Tapi bohong. Tidak, kami memang tuh. Kak, perkenalkan lu namanya siapa? Boleh kami pantunkan. Beribu-ribu pohon beringin. Hanya satu si pohon rindu. Saat malam terasa dingin, hanya wajahmu yang aku rindu. Indonesia nggak lepas dari kata pemuda, karena Bung Karno pernah mengatakan berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Tapi itu kurang satu untuk timnas sepak bola, makanya Indonesia tidak pernah masuk Piala Dunia. Itulah salahnya kan? Betul lah. Nah, semangat ya. Jadi pemuda sekarang banyak kenakalan remaja. Salah satunya itu ya tawuran. Tawuran sekarang wah ikan. Ada yang lempar egrek, tahu egrek? Yang untuk ngaret kak sawit itu. Nah, ada yang pakai samurai, ada pakai gear motor, langsung ada motornya. Nah, langsung limpasi kepala orang enggak. Nah, nampaknya tawuran itu susah untuk dihilangkan, tapi saya ada solusi. Yaitu dengan menciptakan tawuran yang disiplin. Tawuran yang disiplin itu yang 4 sehat 5 sempurna. Jadi kan kalau orang tawuran itu biasa kan lempar batu, nah kita lempar tahu, lempar toge, yang ada yang ketahuan. Jadi disitulah ada juga marangin sekarang kok yang coret-coret itu dah. Nah, di dinding coret 0853 tambah 387 tambah 88. Tahu-tahu apa? Sedot WC, nomor sedot WC. Nah, iya. Sudah tuh ada juga yang marahnya gambar itu geng cabe-cabean. Nah, geng cabean kan cewek 3 orang, bonceng 3. Ya cewek komentar, coba tengah saya kan enak. Jadi saya dengar, saya kecil kan, jadi masuk di tengah pas kan. Bawa orang 3 kan. Bonceng 3 kan, ada yang pakai celana pendek. Sebelah kanan merek Persib Bandung. Sebelah kiri semen Padang, Lakos, semen 3 roda, banyak lah kan. Nah, saya ada pada hari Minggu dah, saya nengok. Saya ini nih Kak, nengok cabe-cabean di boncengan cowok ya, berdua, terus berpelukan, kayak irinya saya, jiwa jombloku meronta-ronta. Berpelukan, dia enak berpelukan sama pacarnya, saya berpelukan sama pak saya, kasihan lah. Jadi saya saya bencinya pas dekat saya jolain, nah kerajaan, campak apa jatuh, jatuh itu jadi timbul, akhirnya motor itu balik jadi gunung tangkupan perahu. Nah, maaf garing ya, biasalah. Baru pemula. Apalagi ya? Tadi kan saya ingat, tapi sekarang lupa itu akan grogian. Kopi keluar dengan dingin. Nah, senang pula. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Pergi berkencan tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap nanti kalau misalnya saya stand up, lucu gak lucu, kalian ketawa saja karena langit itu biru, darah itu merah. Jika kalian tidak ketawa, saya akan marah. Kenalkan, nama saya Bima Bimayu, umur saya 19 tahun, 3 hari, 5 tahun. Saya ini profesi saya sekarang adalah mahasiswa. Kebetulan kampus saya ini masih satu kecamatan dan satu kelurahan dengan UIN. Program studi saya ini adalah pendidikan sejarah. Alasan saya masuk di pendidikan sejarah karena dari rekomendasi guru BK saya. Saya pernah bertanya kepada guru BK saya, Pak, kenapa saya cocok di pendidikan sejarah? Ya karena muka kamu itu mirip dengan Metanthropus, katanya. Ini. Jadi itu dia kenapa alasan guru saya ini mengatakan begini. Di Indonesia ini banyak terdapat suku dan daerah. Hal inilah yang membuat
bapak dan ibu saya ini bisa bertemu. Coba seandainya di Indonesia ini cuma ada satu RT dan satu RW, pasti bapak dan emak saya ini tidak akan bertemu. Nanti jika tidak bertemu, maka yang di-downloadnya bukan saya, bisa jadi abang atau mbak. Selanjutnya ini saya ini masih mempunyai keturunan mempunyai keturunan darah Jepang gitu Bang. Karena bapak saya Jawa dan ibu saya Padang. Jadi jika misalnya emas itu orang Padang dan istri emas orang Jawa, ya inilah hasil produknya gitu Mas. Kemudian itu selain dari di Indonesia ini terdapat suku dan daerah, kita itu harus bisa mempelajari bahasa daerah masing-masing gitu. Jadi kita itu harus belajar bahasa daerah teman kita atau orang lain. Karena kenapa? Karena misalnya ini kita ini orang Batak tidak tahu bahasa Sunda, itu akan susah. Seperti contoh begini, permisi, paket mangga. Iya. Bodoh, kenapa kau? Aku ini mau mengatakan paket, bukan mangga. Akan susah gitu kan? Di Indonesia ini orang-orangnya tidak suka dengan produk-produk lokal. Mereka ini lebih suka dengan produk luar negeri. Seperti contoh, wanita sekarang ini banyak cinta kepada produk lokal seperti orang-orang Korea. Hal inilah yang membuat pria-pria di Indonesia ini kurang laku men. Karena mereka itu lebih tertarik pada orang Korea. Alasannya itu cukup sepele, karena kata mereka itu orang dari Korea ini romantis, padahal nggak kalah romantis dengan orang Indonesia gitu kan men. Ayam sudah maem, ayam sudah bobo, kuyang sudah cari korban. Sekian, terima kasih. Jujur saya menggigil, tangan saya tremor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur, saya bangga sekali pertama kali tadi masuk UIN karena lihat uhti-uhti, hati dingin, sejuk. Sebenarnya dalam hati saya mau bilang ke uhti-uhti tadi, saya kupinang kau dengan bismillah. Melihat perkembangan UIN sekarang, saya yang dulu pernah mahasiswa bangga karena gedungnya sudah tinggi-tinggi, pembangunan sudah bagus. Semoga cuma gedungnya tinggi tapi hati mahasiswa tetap rendah. Tepuk tangan dulu untuk UIN. Dulu saya kuliah di USU, Universitas Samping UIN. Jadi kawan-kawan, perkenalkan nama saya Untung Permadi. Jujur, kalau dipanggil Jokowi saya tidak mau lihat karena saya Untung. Terus saya pakai seragam PNS ini bukan properti kawan-kawan. Jadi memang saya PNS. Saya juga tidak sombong ya kan. Kawan-kawan kan rata-rata masih mahasiswa ya. Begini, saya tuh lulus PNS itu 2 tahun yang lalu. Nah, 2 tahun yang lalu ketika saya lulus PNS 2 hari, ketika saya lulus PNS, saya itu selalu mengecek kontak WA mantan saya. Sebelum saya lulus PNS, mantan saya itu kontak WA-nya tidak ada profil. Kalau di chat, checklist 1 blokir saya. Nah, 2 hari setelah saya lulus PNS, kontaknya sudah ada, fotonya cantik. Saya coba pay, masuk checklist 2, langsung hijau. Hijau apa biru? Biru. Maciu.
kontaknya langsung biru. Nah, langsung mengetik. Saya mulai bangga diri ya. Selamat ya, kamu lulus PNS. Saya sombong. Saya biarkan. Tidak mau saya balas. Saya biarkan sekitar 1 menit. Kemudian saya ketik, ya terima kasih. Ini juga berkat doa kami. Ya balas emosi. Saya balas emot api. Kemudian tiba-tiba langsung ngetik lagi. Saya ingin ngomong jujur. Saya di seberang handphone mulai mikir, ini dia mau jujur apa ya kan? Pasti mau ngajak balikan. Wow, kan sudah PNS gitu kan? Jadi saya menunggu, dia mengetiknya agak lama. Begini, saya ingin kamu lunasi hutang-hutang kamu semua sampai mengirim file PDF. Di file PDF-nya tertulis semua hutang saya, dari hutang makan, hutang minum, hutang oyo, hutang reddos, semua lengkap. Akibatnya gaji pertama saya untuk mantan saya. Kemudian dari PNS itu mungkin dipandang orang enak ya. Saya tadi sebelum saya tampil banyak peserta yang menyinggung pemerintah. Jujur selama kalian tampil saya rekam. Saya mau kasihkan ke atasan saya. Biar kalian kita tangkap. Hidup PNS. Karena PNS itu selain kesenangan juga ada kesedihan. Jadi PNS itu dituduh langsung kaya ya. Ketika lulus PNS, langsung jadi rapatan. Enggak bos. Jadi kalau kawan kalian nanti ada yang lulus PNS, dia enggak langsung kaya. Gajinya bulanan, enggak setiap hari gajian. Jadi kalau PNS itu kan nongkrong, tiba-tiba kawan datang, wih bro, PNS bro, ayo bro, traktir bro, masih senyum kita kan? Yang dipesannya 2 kali lipat gaji kita, itu teman-teman bangsat itu. Dikira kalau PNS itu langsung kaya. Nah kemudian PNS itu dibilang juga menantu idaman. Sampai sekarang saya juga belum dapat pasangan. Ternyata menantu idaman kalau good looking, kalau bad looking disirangan. Bayangkan saya jadi PNS dibilang langsung kaya, tadi saya gagal mau nikah. Ini true story. Mesti sedih nggak ada? Ini true story. Jadi dibilang kaya langsung dibuat bayaran nikah kata Marwan tadi mahal. Saya bilang sama ibu mertuaku, saya ini belum kaya karena gaji saya itu gajian pagi, siangnya sudah habis. Karena untuk hidup di bulan dari gaji ke gajian harus utang duluan. Nah kemudian masalah good looking. Ternyata di Indonesia ini good looking itu modal yang bisa dipakai di semua bidang. Betul nggak? Betul. Dulu ada orang good looking membunuh orang tuanya, trending di Twitter, dapat support dari netizen Indonesia. Semangat ya ganteng, kamu membunuh itu karena kamu lupa diri. Ada lagi tweetnya, semangat ya ganteng, keluar aku mau dibunuh. Ada lagi tweet, semangat ya ganteng, basah Marwan tadi. Kemudian saya sekarang stand up di depan mahasiswa. 2 tahun yang lalu saya masih mahasiswa di USU, Universitas Samping UIN. Jadi kalau kami di Unja, USU juga Universitas Samping Unja UIN. Jadi saya mulai gerak sama mahasiswa yang tidak tahu artinya mahasiswa. Mahasiswa itu dia bisa berdemo kalau dulu memang membawa justifikasi, membawa nama baik masyarakat sebagai penyampai apa? Penyampai apil apa? Api. Nah, begitulah ya. Sudah lupa saya. Tapi sekarang kalau demo yang dicari viralnya, ya nggak? Kemarin demo masalah apa ini? Masalah RU KPK.
yang dibuat ditulis di kertas. Jangan RUU KPK-nya yang disahkan, aku saja abang yang disahkan. Yang kedua, kemarin demo masalah minyak mahal. Cukup BO aja mahal, minyak jangan. Jadi banyak pesan-pesan yang tidak tersampaikan. Betul atau enggak? Nah sekarang, karena dulu saya pernah jadi mahasiswa, saya ingin berpesan kepada kawan-kawan sekali sebagai mahasiswa. Mahasiswa itu tulang punggungnya Indonesia. Hidup mahasiswa. Hidup punya mahasiswa. Karena mahasiswa itu tulang punggungnya kemajuan Indonesia. Jadi jangan pernah ikut campur hal-hal remeh. Muhammad Ainal Atau apalagi Yakin. mahasiswa. Tiba saat mengucapkan selamat pagi, berdoa semua, mari kita bangun. Sek. Pesek. Alhamdulillah, terima kasih semua teman-teman. Tepuk tangan dulu dong. Karena temanya Indonesiaku, jadi kebetulan saya tadi lihat cermin sebelum sholat Jumat. Lihat mau outfit apa nih, gitu kan? Lihat batik, di lemari nggak ada batik, cuman ada baju mama kan. Kalau pakai kebaya kan lucu. Jadi terpaksalah yang ada aja baju koko. Dan lihat muka ternyata ada muka Indonesia nih. Pesek ya, alhamdulillah. Jadi yang dibawa hari ini muka pesek, hidung pesek. Jadi kalau misalnya temanya internasional, mungkin yang saya bawa hidung mancung. Saya upayakan dengan cara operasi lah minimal, operasi militer. Ya ditarik pakai tank baja. Jadi biar panjang. Minimal kalau mau panjang lagi nuklir. Atau kalau mau lebih panjang mungkin kakaknya yang MC bisa narik hidung kami. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, mana suaranya? Ya, UIN jawab salam, tapi seperti tidak gosok gigi 2 bulan. Jadi ibaratnya kalau kita masak nasi, itu nasi sudah keburu jadi kerak, jadi hitam. Oke, baiklah, saya ulangi lagi. Mahasiswa UIN jawab salam itu seperti nggak sikat gigi selama 2 bulan. Jadi ibarat kalau nasi itu sudah jadi kerak hitam. Bukan itu yang mau diulang, sebenarnya salam yang mau diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan yang jawab salam tadi jodohnya enteng, jadi bisa dibawa kemana-mana. Oke? Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Serasa acara Mama Dedek, yang diundang Ustadz Maulana, yang ceramah Cing Abdel. Nih penerusnya Cing Abdel. Oke, baiklah teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainal Yakin, betul yang disampaikan kakak tadi. Biasa saya dipanggil Ainal, kadang Nal, kadang Ain. Kakak tadi manggil apa? Ayang. Oh ya, makasih kak ya. Boleh juga dipanggil Yakin. Yakinkan cintamu kepadaku. Jadilah. Jadi kalau mau muntah langsung minta sama panitia lain baik. Siapkan kresek muntah-muntah. Oke. Kebetulan saya dari Beringin. Karena saya dari Beringin, makanya saya putuskan hari ini saya ikut Sucus. Jadi karena Beringin ini kan aslinya berkeinginan. Jadi kalau orang Indonesia tuh suka disingkat-singkat. Karena berkeinginan jadi Beringin. Hari ini saya ikut Suca. Ingin saya menang gitu kan. Walaupun kawan-kawan lebih bagus, minimal kalau kawan-kawan sepakat kumpulkanlah semuanya yang juara 1, 2, 3. Kalau dapat hadiah kasih ke saya, nggak masalah. Kalian menang nggak masalah, hadiah untuk saya. Mungkin kalau sepakat gitu, saya bisa sarankan ke juri sekarang.
Oke, tema kita Indonesiaku. Saya kurang sepakat sebenarnya kepada panitia karena temanya Indonesiaku. Betul. Ya kan? Kenapa Indonesiamu gitu kan? Karena Indonesia itu tidak patut ditertawakan pada saat ini. Betul tidak? Betul. Karena Indonesia sekarang ini memperhatinkan. Tadi cerita nih